kuburan. Hingga ada yang bertanya, Tuan Amirul Mukminin, Tuan ingat neraka, tapi Tuan tidak menangis. Tetapi Tuan setiap melihat dan melewati kuburan, Tuan menangis terseduh-seduh. Kenapa? Ketika Sayyidina Utsman ditanya para sahabat, kenapa dia menangis ketika melewati kuburan para jamaah, Sayyidina Utsman menjawab apa yang disampaikan dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna jama'u ahadun fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama min manazilil akhirah, dari persinggahan menuju akhirat. Fa inna jama'u, apabila kita selamat di dalam kuburan, fama ba'dahu aisaru minhu, segalanya akan berjalan dengan lancar. Wa illam yanju, apabila kita tidak selamat di dalam kuburan, sama ba'dahu syarrun minhu, maka kehidupan yang lebih buruk, lebih jelek lagi akan menimpanya. Mudah-mudahan para jamaah kita tergolong orang-orang yang nanti ketika meninggal dunia dibebaskan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum mau datang menjemput, sekali lagi sebelum terlambat, ketahuilah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal, perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan, agar ketika maut datang kita sudah siap dengan membawa pertolongan itu. Karena baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain mengkritik kita. Wa man balagha arba'ina sanatan wa lam yadrib khairuhu ala syarri falyatajahhaz minan nar. Barang siapa yang usia kehidupannya sudah sampai kepada umur 40 tahun, walam yadrib khairuhu ala syarri, akan tetapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, walam falyatajahhaz minan nar, maka persilahkan untuk menuju ke pintu neraka. Sudah selayaknya para jamaah di awal tahun baru ini kita mengevaluasi diri kita, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dan evaluasi diri kalian sebelum kalian nanti akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat yang tepat untuk mengevaluasi diri bagi kita adalah sholat. Karena sholat merupakan amal pertama yang akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah modal yang dahsyat yang dapat menyelamatkan bagi kita, bagi pelakunya di berbagai tempat dan dalam keadaan kehidupan yang manapun, baik hidup di alam dunia ini, alam kubur nanti maupun alam akhirat. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafiru manasilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an." Padha mandangono sira kabeh cahaya manasilakum akan rumah-rumah kalian semuanya, bis sholati, pertama dengan sholat, wa qiraatil Qur'an, yang kedua dengan memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat sekalian yang berbahagia, orang yang mengaku beriman tidak perlu sulit-sulit untuk mengevaluasi kadar imannya. Ia cukup mengukur keimanannya dengan sholat subuh dan sholat isya. Apakah dia termasuk orang yang jujur dan keimanannya, atau dia berdusta dalam keimanannya? Sebab baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainana wa bainal munafiqina suhudul isya wa subhi wa la yastati'una huma." Jarak antara kita dan dengan orang-orang yang munafik itu adalah berjamaah isya dan berjamaah sholat subuh. Jarak antara orang Islam yang betul-betul keislamannya dengan orang-orang yang munafik. Sabdanya yang lain para jamaah, "Man sahidal isya'a faka'annama qama nisfal lailatin wa man sahidal subha faka'annama qama lailatan." Barang siapa yang berjamaah sholat isya, faka'annama qama nisfal lailatin, maka dia sekonyong-konyong dan seakan-akan melakukan ibadah separuh malam. Wa man
man syahida subha, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, faka'annama qama lailatan, maka dia seakan-akan beribadah semalam suntuk. Rawahu Muslim. Bab fadlus sholatul jamaah. Luar biasa para jamaah sholat isya dan sholat subuh ini. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilustrasi di dalam hadisnya sebagai berikut: Asqalus sholati ala munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Berat-beratnya sholat buat orang-orang munafik. Sholatul isya pertama adalah sholat isya berjamaah, wa sholatul fajri yang kedua adalah sholat berjamaah subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atamahuma wa habba. Seandainya kita mengetahui di balik tabir barokah dan keberkahan daripada sholat berjamaah isya dan sholat subuh itu, la tauhuma wal habba, mereka akan mendatangi walaupun harus dilakukan dengan merangkak. Inilah para jamaah, ternyata sholat berjamaah isya, sholat berjamaah subuh adalah jarak antara orang-orang mukmin sejati dan orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala para jamaah mengawali tahun baru ini kula panjenengan sedaya pikantuk taufik inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengisi tahun baru ini dengan memperbanyak ibadah, terutama sholat berjamaah, lebih khusus lagi sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina